Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudaraku, salam seroja, sehat rohani dan jasmani. Judul permenungan dan inspirasi kita pada hari ini, menyadari diri sebagai orang berdosa. Ayat mas kita diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 13. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudara dan saudaraku, ada dua orang yang digambarkan Yesus dalam perumpamaan pada hari ini tentang orang Farisi dan pemungut cukai. Orang Farisi datang sebagai orang yang menganggap dirinya paling benar di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama. Karena itu dia mengatakan segala sesuatu tentang dirinya yang baik dan yang benar di hadapan Tuhan. Tapi orang Farisi menyadari bahwa di dalam dirinya tidak ada yang benar selain dosa yang dia miliki. Karena itu dia tidak berani bahkan menengadah ke langit. Karena bagi orang Yahudi menengadah ke langit, melihat ke langit adalah sebuah ungkapan kesombongan. Langit adalah tahta Allah sendiri, dan dia hanya memukul dirinya dan mengatakan, "Kasihanilah aku orang berdosa." Saudara dan saudaraku, di masa prapaskah ini kita dipanggil, kita diajak untuk menyadari bahwa kita ini adalah orang-orang berdosa. Rasul Paulus mengatakan, tidak ada yang kita banggakan selain dosa-dosa kita. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita juga seringkali menemukan ada orang yang merasa dirinya paling benar, karena itu menganggap orang lain serba salah. Ada orang yang tahu bahwa dia melakukan kesalahan, tetapi tidak mau tahu, tetap merasa paling benar. Kita diajak saudara dan saudara dalam pergaulan kita sehari-hari juga menyadari kekurangan-kekurangan kita, kesalahan-kesalahan kita. Menyadari bahwa dalam kehidupan kita sehari-hari kita pasti tidak luput dari kesalahan, dari dosa-dosa. Karena itu di hadapan Tuhan dan di hadapan sesama kita tidak perlu membanggakan diri. Kita mengikuti nasihat Rasul Paulus, yang perlu kita banggakan hanyalah dosa-dosa kita. Karena dengan dosa itu Tuhan datang untuk menyelamatkan kita. Mari saudari dan saudara, kita mengakui, kita menyadari diri di hadapan Tuhan sebagai orang berdosa. Kita mohon pengampunan dan berusaha untuk mewujudkan pertobatan selama masa tobat ini. Kita punya kesempatan terus-menerus untuk mewujudkan pertobatan. Santo Fransiskus Assisi menyebut dirinya sebagai pentobat dari Assisi, dan dia mengajak para pengikutnya supaya mewujudkan pertobatan setiap hari. Setiap hari adalah hari-hari pertobatan, karena kita ini orang-orang yang berdosa, yang lagi-lagi seringkali jatuh dan jatuh lagi dalam dosa dan kesalahan yang sama. Mari kita berusaha untuk bertobat setiap hari, menyadari diri, menyadari kelemahan kita. Semoga Tuhan memberkati kita. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur dan berterima kasih atas masa tobat yang kami jalani ini. Semoga kami semakin menyadari kelemahan kami di hadapan-Mu, dan setiap hari berusaha untuk bertobat, mewujudkan pertobatan yang sejati sesuai dengan kehendak-Mu sendiri. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Saudara dan saudaraku sekalian, senantiasa mendapat berkat dan perlindungan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.